Halo saudara-saudara, para hadirin dan hadirat yang sudah hadir di channel ini. Selamat tersesat di channel ini ya. Tapi walaupun Anda sudah tersesat, tapi tentunya saya harapkan Anda tetap sehat dan semangat. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyesatkan Anda lebih jauh ke suatu dunia yang sungguh menantang. Menantang kayak apa ya? Apakah dunia kuliah? Ya, dunia kuliah mah nggak ada apa-apanya, cuma 4 tahun selesai gitu ya, tantangan selesai. Terus apa? Mau ikut apakah tentang tes TOEFL? Ya, tes TOEFL tantangannya mah cuma 2 jam, habis itu selesai ya. Nah, ini dunia yang menantang seumur hidup. Waduh, keren ya. Oke, jadi pelaku utama atau aktor utama atau aktris utama di drama kita kali ini adalah rekan saya, Yukiko Tirza Suhendra, yang akan menceritakan persiapannya untuk menghadapi dunia pernikahan. Ya, kita sapa dulu ya Yukiko. Oke Yukiko, apa kabar? Baik. Oke, ya. Inilah saudara-saudara tokoh kita pada talk show kali ini, Yukiko Tirza Suhendra, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan dia tentunya seputar persiapan pernikahan itu. Saya hanya punya satu pertanyaan sebenarnya, tapi satu pertanyaan itu jawabannya bisa panjang lebar ya. Ya, pertanyaannya cuma sederhana aja, Yukiko. Bagaimana persiapan mental, finansial, dan spiritual untuk menghadapi hari besar ini, yaitu pernikahan? Oke. Kalau untuk mental itu sebenarnya sih harus sudah disiapkan dari sejak awal ya. Jadi memang kalau menurut saya untuk pacaran awal itu harusnya sudah ada kecenderungan untuk ke sana. Tetapi kan kita namanya manusia itu beda-beda. Ada yang memantapkan hati waktu PDKT, ada yang memantapkan hati waktu pacaran. Kalau misalnya yang memantapkan hati waktu PDKT, ya enak. Jadi dia pacaran memang udah tujuannya pasti untuk menikah. Tapi kalau misalnya ini memantapkan hatinya waktu pacaran, mungkin masih usia sekolah atau kuliah gitu bahkan, agak susah ya kalau misalnya pas jadian tuh udah memang bakalnya ke sana gitu loh. Karena gini, mungkin pacarannya sih serius sih, tapi mencapai tujuannya nggak serius. Jadi pacarannya mau chattingan, mau ngapelnya, mau spend time waktu bareng-bareng itu tetap dia serius. Tapi ketika untuk mencapai tujuannya, kayak misalnya, oke, saya mau prepare untuk menabung. Oh, saya mau prepare untuk yang lainnya itu nggak dijalani gitu loh. Jadi makanya kalau ada yang bilang, saya serius kok pacarannya. Nah, ini serius pacarannya atau mencapai tujuannya gitu. Karena menurut saya itu berbeda. Orang bisa pacaran serius, tapi belum tentu serius mencapai tujuannya. Tapi kalau yang serius mencapai tujuannya itu pasti serius dalam pacarannya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk mental, ya ini saya berbicara dari sisi perempuan ya. Itu sebenarnya bisa sih didiskusiin gitu sama pasangan nanti setelah menikah tuh mau ngapain. Karena kalau kita nggak tahu setelah menikah mau ngapain, kita nggak bisa menyiapkan sesuatu-sesuatunya itu supaya nanti setelah menikah bisa berjalan dengan baik. Contohnya gini, misalnya, oh setelah menikah mau punya anak. Kita juga tahu bahwa tidak semua pasangan ingin punya anak kan, gitu loh. Kalau memang secara diskusinya sudah ingin punya anak, berarti kita sebagai perempuan harus sudah siap-siap ya setidaknya membayangkan lah ya, kayak, waduh nanti gimana ya kalau punya anak. Bangun pagi, jam tidur yang nggak beraturan gitu, dan segala macam. Terus kayak misalnya juga setelah menikah mau punya ART atau enggak, atau mau sendiri, atau mau bagaimana, itu juga harus dibayangkan setidaknya. Karena kita pasti harus memposisikan gitu loh. Coba kalau saya sebagai perempuan, bangun pagi jam 5 atau jam 4 atau jam 6, ya setiap orang beda-beda juga, itu
siap nggak, dan kelihatannya sangat-sangat suram atau enggak. Kalau misalnya suram, berarti ya bisa dipastikan sepertinya sih 90% belum siap gitu loh. Karena bagi saya kalau misalnya kita siap, sesuram apapun, pasti kita tetap mau menjalani dan kita mau berkomitmen. Gitu. Yes, memang betul seperti yang dibilang Pak Patris, tidak ada apa-apanya dengan kuliah 4 tahun. Tetapi kalau mau dikaitkan dengan kuliah 4 tahun, sebenarnya bisa. Seperti kita siap nggak mau kuliah? Kita belum tahu di kuliah seperti apa. Kita belum tahu kita nulis tugas akhir itu seperti apa. Tapi kita tahu bahwa, oke, setidaknya saya membayangkan, oh, teman-teman saya begadang. Oh, teman-teman saya susah cari e-book. Setidaknya membayangkan dan tahulah. Karena memang setiap manusia beda-beda, kalau tidak menjalaninya ya tidak tahu seperti apa juga. Gitu kan. Jadi kalau untuk mental dari segi perempuan mungkin lebih seperti itu ya, harus diskusi dulu sama pasangan. Pernikahan seperti apa yang akan dijalani? Setelah tahu, barulah kita bisa membayangkan. Setidaknya kita udah bisa nggak kalau misalnya hidup kita seperti itu. Kalau sekiranya suram, ya kayaknya sih belum siap kalau seperti itu. Gitu. Kalau segi spiritual, sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Karena ada yang menganggap bahwa, oh, tidak terlalu signifikan. Tapi ada juga yang menganggap, oh, sangat signifikan. Gitu. Tapi kalau mau berbicara dari segi yang signifikan, memang betul namanya kita menikah, pasti kita melewati sebuah tahap, yaitu entah akad, entah pemberkatan, entah apapun itulah yang berhubungan pasti dengan Tuhan. Kalau nggak seperti itu, saya yakin nggak mungkin itu bisa kita terdaftarkan di hukum bahwa kita menikah gitu loh. Cuman kalau misalnya memang spiritualnya itu belum terlalu siap, biasanya nanti kan juga bisa. Mungkin waktu mau menikah ada konseling dari wiharanya atau dari mananya, dari tempat ibadahnya, itu pasti dikasih sih gitu. Jadi memang, tapi itu juga mempengaruhi ya. Kayak kalau misalnya kita sudah siap, pasti untuk konseling-konselingnya seperti itu akan juga cepat. Ibaratnya kita sudah ngerti nih, misalnya tentang tenses. Kalau kita les, nah gurunya paling cuma jelasin sedikit. Kita udah, oh ya tahu Bu, oh ya tahu Pak, langsung kerjakan soal cepat. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, pemahaman kita masih di bawah, pasti guru les kita akan ngajarinnya lebih lama dan lebih banyak. Gitu. Jadi kalau bicara soal spiritual siap nggak siapnya, ya biasanya sih nanti pasti bakal disiapkan. Cuman kan untuk pengaplikasiannya setelah pernikahan kembali lagi ke masing-masing pasangan juga. Karena sekarang begini, orang bisa juga kuliah untuk mendapatkan gelar, bukan untuk yang memang dia mau belajar, pengen tahu gitu loh. Sama menikah juga begitu. Ya mungkin memang harus ada apa ya, naik tangganya harus lewat situ. Ya kalau nggak kuliah, nggak punya S1, mungkin akan sulit mencari pekerjaan. Sama seperti ini, kalau nggak konseling pernikahan, ya mungkin jadi susah nanti untuk kita mau diberkatinya, mau mungkin akadnya atau apanya, agak susah mungkin. Karena pasti ininya untuk dari apanya ya, pendetanya atau bantenya atau siapanya itu pasti bakal menghimbau untuk kita mengikutin itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu tergantung juga sih dari diri kita, penting atau enggaknya. Karena yang menentukan mau di-apply di setelah pernikahan kan juga kita. Banyak juga yang konseling kayak gitu, ikut ya, sekedar ikut sekali lagi. Mungkin kayak kuliah ya, hanya sekedar untuk dapat gelar, enggak yang gimana-gimana, setelah selesai kuliah ya lupa semua. Ya enggak diaplikasikan juga. Ya itu terserah juga sih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih, menurut saya itu penting banget sih gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada fondasinya itu, nanti susah.
Karena gimana-gimana kita sebagai manusia juga ada kebutuhan spiritual lah ya setidaknya. Walaupun yang nggak sampai gimana banget gitu loh. Tapi setidaknya pasti kita perlu itu. Karena apa? Kita bisa ada sampai hari ini juga karena Tuhan. Terus juga kita bisa ketemu dengan jodoh kita karena Tuhan juga. Oke, memang takdir lah yang menentukan takdir siapa ya. Pasti ada kuasa yang lebih besar lah. Gitu kan. Mungkin seperti itu. Kalau soal financial, nah itu agak lebih umum lagi ya. Soalnya apa? Siap atau tidaknya juga ditentukan oleh kita sendiri. Yang menentukan definisi siap secara finansial itu kita, dan tiap orang pasti beda-beda. Ada yang bilang, oh saya siap menikah secara finansial ketika saya punya mobil dan saya punya rumah. Tapi ada yang bilang, mobil nggak perlu, motor nggak apa-apa, tapi yang penting rumah. Ada yang, oh saya siap secara finansial itu untuk menikah ketika saya punya mobil, punya apa lagi? Punya rumah dan punya tabungan. Nah, ini tuh setiap orang pasti beda-beda juga. Gitu. Jadi ketika gimana sih kita bisa mengetahui siap atau enggaknya ya kembali ke diri kita sendiri. Kita termasuk definisi siap secara finansialnya yang seperti apa. Kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari sisi perempuan, biasanya sisi perempuan suka disudutkan ya, dihujat-hujat katanya matre. Nah, tapi nggak tahu bagaimana kalau menurut Pak Patris. Misalnya begini, ada cowok-cowok zaman sekarang yang bilang bahwa, oh cewek zaman sekarang itu matre, pengennya naik mobil, pengennya apa rumahnya kayak begini, kayak begitu, segala macam lah. Pengennya waktu marriage proposal sampai hire fotografer, sampai ini itu surprise segala macam. Mungkin itu adalah sebuah standar yang ya diterapkan oleh masyarakat yang seperti itu. Jadi ketika kita menemukan bahwa pasangan kita tidak seperti itu, kita bilang kamu belum siap itu. Kamu aja nggak bisa hire fotografer untuk kemarin marriage proposal, gimana nanti kamu mau hire fotografer pas kita nikah? Nah, kadang yang seperti itu tuh. Jadi itu penilaian ya lagi-lagi tiap orang beda-beda ya. Ada yang menilai segi finansial udah siap atau enggak tuh dari situ juga. Kayak gitu. Jadi bisa jadi hebohnya karena itu mungkin udah cocok, udah dipropose gitu loh. Tapi karena proposalnya itu menunjukkan kayak seakan-akan dia tuh nggak siap, kayak cuma ya udah biasa aja gitu. Jadi yang cewek menganggap bahwa kamu belum siap, kamu aja nggak hire fotografer, kamu nggak nembak aku nggak nge-propose aku di fancy dinner atau sesuatu lah, itu apalah begitu. Tapi kalau menurut saya sih memang tergantung definisinya juga sih, siap atau enggaknya gitu. Tapi mungkin lebih susah untuk laki-laki ya, untuk financial pasti ininya pressure-nya lebih gede. Kalau untuk perempuan sih itu deal-dealan juga sih sebenarnya, kayak pernikahan kita nanti maunya misalnya bagi dua atau gimana. Tapi biasanya kalau budaya lebih ke engagement ya, kalau yang perempuan tuh bayarin yang engagement, tapi kalau yang wedding tuh biasanya laki-laki. Tapi ada juga kok yang juga bagi-bagi kayak gitu, nggak mesti ada yang engagement juga, yang laki-lakinya juga gitu. Gimana kalau menurut Pak Patri soal yang matre? Ya, memang banyak yang beredar omongan-omongan di mana, waduh, cewek ini matre, menuntutnya banyak sekali. Tapi dari segi cewek yang pernah saya dengar, ya bukannya kami matre, tapi kami realistis ya. Jadi hidup itu memang butuh uang ya kan, butuh dana, butuh penghasilan yang cukup. Ya bukan cuma cukup juga, tapi juga syukur kalau berlebih juga gitu kan. Jadi saya kira memang pada prakteknya itu kesiapan finansial yang sering dipikirkan lebih dulu daripada dua kesiapan yang lain ya. Saya kira ketika seseorang mengatakan oke, kita akan hidup dalam pernikahan, itu yang dipikir kita bisa nggak ya membiayai keluarga kita, membiayai kebutuhan kita gitu kan ya. Tapi saya kira itu penting karena memang ya secara manusiawi kan orang tidak bisa hidup kalau nggak ada duit ya kan. Jadi saya kira kesiapan itu penting, cuma ketika suatu titik di awal itu sudah ketahuan apakah orang ini akan siap atau enggak gitu kan. Artinya kalau misalnya saya seorang cewek jatuh cinta kepada seorang pria, kemudian saya merasa bahwa dia ya karirnya agak kaya, kemudian orangnya juga tidak begitu capable, ya mungkin ada penghasilan tapi nanti serba kurang, nanti bagaimana.
Ya pada saat itu kita akan memutuskan, atau setidaknya saya akan memutuskan, oh ini bukan jodoh saya, karena kalau saya teruskan nanti ujungnya akan payah di pertengahan gitu, karena dia ternyata tidak cukup capable untuk menghidupi keluarga secara layak gitu kan. Tapi juga ada orang-orang yang mengatakan sudah saling suka, sudah saling cinta, kemudian mengatakan oke lah, minimalis dulu aja, nanti ke belakangnya dipikir nanti bagaimananya ya terserah, nanti pasti Tuhan akan mengatur, memberikan rezeki kepada kita. Itu seperti itu juga ada ya, jadi setengahnya agak bondo nekat gitu ya. Ya, tadi berkaitan dengan apa yang saya sempat ungkapkan, ada mental, ada finansial, ada spiritual. Nampaknya kalau menurut saya Yudi ya, yang paling pertama dipikirkan itu adalah kesiapan finansial rasanya. Jadi kalau saya ada dua orang yang sudah siap untuk mengarungi hidup pernikahan, yang dipikirkan pertama kali adalah kita mampu enggak ya menghidupi kita sendiri gitu kan. Perkara mental, bahkan perkara spiritual itu mungkin nomor 2 dan nomor 3 gitu. Karena memang pada faktanya orang kalau nggak ada penghasilan atau penghasilannya kocar-kacir, nggak tetap atau cuma sedikit ya, mau cinta sekuat apapun ya pasti rontok di tengah gitu ya. Kalau menurut kamu gimana, Yuki? Seperti ini. Iya, memang sih. Karena misalnya begini, kita ambil contoh soal kuliah. Kalau misalnya sekiranya kita tabungannya nih nggak ada nih buat bayar 4 tahun, pasti kita kayak aduh gimana nih gitu. Tapi ketika tabungan kita ada mungkin untuk udah bayar kuliah 4 tahun, itu pasti oke, udah kayak satu jalan melangkah gitu ya. Terus baru kayak kita mikir, waduh gimana nih ya, secara mental, aduh gimana ya kita ya, kalau misalnya kuliah, terus harus begadang, terus nanti sakit gimana ya, belum nanti kalau misalnya di luar kota ngekos gimana ya, aduh nanti kalau misalnya dapat dosennya killer gimana ya, terus kalau misalnya nanti pelajarannya susah gimana, oh, nanti kalau rebutan kelas waktu KRS gimana, segala macam gitu loh. Memang betul sih, kalau menurut saya juga financial dulu. Karena kalau misalnya kita belum benar-benar well prepared untuk finansialnya, kita mau ke mental juga lucu gitu loh. Karena misalnya, loh, kamu aja secara finansial belum gitu loh. Karena menurut, gimana ya, kalau menurut saya sih, semua sama susahnya, tergantung orangnya lagi gitu loh. Untuk menyiapkan finansial juga susah, menyiapkan mental juga susah gitu loh. Makanya banyak kita melihat zaman sekarang itu, yang mungkin secara finansial udah siap, tapi mereka tuh nggak nikah-nikah gitu loh. Mungkin entah ya, mungkin juga ada loh itu tuh faktor mentalnya, mungkin dia nggak tahan, mungkin kayak istilahnya, aduh saya kayaknya nggak bisa dibayangin pressure-nya kalau begini itu, kalau menikah itu gimana, mungkin kayak gitu. Tapi memang sih menurut saya juga financial dulu yang utama. Tapi nggak tahu ya kalau perempuan, ya sama sih, kalau perempuan mungkin melihatnya ini laki-lakinya secara financial oke enggak gitu. Tapi kan zaman sekarang ya memang definisi mapannya itu, definisi siapnya beda-beda gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih, asalkan income-nya selalu ada dan cukup buat berdua sih oke. Tapi mungkin kalau nanti punya anak dan segala macam kan harus dipikirkan bahwa ini bukan untuk 2 orang lagi kan gitu, harus 3 orang gimana, apakah mau cari kerjaan lain atau istrinya bantu-bantu atau gimana, itu juga harus dibicarakan. Jadi sebenarnya mau menikah itu pembicaraannya banyak sekali. Jadi ketika kita melihat bahwa oh mungkin misal contohnya artis siapa, kok tiba-tiba baru pacaran bentar terus nikah, mungkin kita kayak kok bisa siap ya. Oke, kita bilang bahwa ya iyalah artis financially pasti prepared gitu loh. Tapi kalau secara mental segala macam ya, kalau saya sih yakin pasti mereka udah membahasnya hal-hal yang prinsip-prinsip seperti ini benar-benar udah lengkap gitu. Karena kalau misalnya nggak lengkap susah ya. Mungkin bisa sih nikah, cuma nanti pasti kalau dinikah kayak kaget gitu pasti, kayak iya ini kok belum dibahas loh, iya kok ini belum dibahas. Itu pasti berat sekali. Ya, kalau tadi kan saya bilang finansial itu memang yang utama gitu ya, tapi juga kamu benar mengatakan bahwa mental itu juga perlu gitu ya. Karena ada juga orang yang sangat financially sudah sangat stabil, sudah tajir gitu ya kelasnya,
tapi secara mental dia nggak siap. Saya harus hidup bertahun-tahun seumur hidup dengan satu orang saja. Itu gimana? Itu nanti kalau nggak cocok, nanti kalau kemudian saya tidak bisa membaur dengan keluarganya, nanti saya harus meninggalkan teman-teman saya karena harus ngurusi istri dan keluarga saya. Kalau saya kok belum siap ya secara mental. Jadi walaupun secara finansial dia sangat siap, tapi pada suatu ketika dia mengatakan, aduh, enggak dulu deh, atau saya kepingin lajang dulu deh, karena secara mental memang saya belum siap untuk membagi hidup dengan seorang lain, gitu, seorang istri atau suami. Gitu. Jadi saya kira itu. Sekalipun juga ada yang mengatakan, itu zaman dulu, apalagi zaman dulu kan banyak yang dijodohkan ya, orang tua kita, itu yang mengatakan, yes, opo jare Gusti gitu ya, artinya nekat kawin, setelah itu sesudahnya ya dipikir kemudian gitu, tidak direncanakan jauh-jauh sebelumnya, nanti bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, persiapan apa seperti itu, enggak seperti itu, mereka sudahlah kita nikah, habis itu nanti gimana ya diberikan lagi sambil jalan, sambil berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati kita dan membantu kita untuk tetap survive di dalam pernikahan, kan gitu ya. Tapi zaman sekarang nampaknya orang juga makin kalkulatif, jadi selalu mempertimbangkan siap enggak ya secara finansial. Kalau secara finansial sudah oke, kira-kira saya bisa enggak ya hidup bertahun-tahun sampai mati nanti dengan orang yang sama. Ya, itu masih belum bicara soal spiritual ya. Tapi ya seperti itu saya kira. Jadi pertanyaannya akan saya lebih kerudutkan lagi, Yuki. Kamu nampaknya sudah sangat siap untuk menghadapi pernikahan, kan? Kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan ya. Mungkin bulan depan ya. Nah, wah itu didoakan aja. ya didoakan semoga pasti segera tanggal mainnya tiba gitu ya. Yang pertanyaan saya, bagaimana kamu sendiri menyiapkan diri kamu secara spiritual, secara finansial, secara mental? Kamu kan pasti belum pernah menikah ya kan, karena kamu masih single. Jadi bagaimana caranya menyiapkan sesuatu yang belum pernah kamu hadapi sebelumnya begitu? Ya, itu pertama-tama harus tahu dulu sih, kayak ini kita setelah menikah bakal punya kehidupan yang seperti apa, dan kita kalau saya kan perempuan sebagai istri itu harus seperti apa, itu harus tahu dulu gitu loh. Oke, misalnya secara finansial saya harus ngapain, terus secara spiritual saya harus ngapain, secara mental saya harus ngapain, kayak gitu. Oke, bahas soal spiritual dulu. Sebenarnya kayak gitu gampang sih. Teorinya gampang ya, istri itu adalah menghormati suami, peran suami adalah mengasihi istri. Jadi ya saya harus siap gitu loh, maksudnya saya harus menghormati suami saya gitu loh, meskipun oke, mungkin kok kayaknya saya nggak setuju nih sama pendapat ini gitu, tapi memang ya teorinya begitu, rules-nya memang begitu, perannya gitu, karena memang kalau dua peran ini dijalankan dengan baik, itu pasti baik, berani pasti, 100% jamin pasti. Tapi cilakanya kalau satu nggak baik, satunya pasti nggak. Jadi apa ya, seperti kalau dibahasain bahasa lucunya adalah lingkaran setan. Ketika suami gagal mengasihi istri, istri pasti akan susah menghormati suami. Ketika istri itu gagal menghormati suaminya, ya sebaliknya ya, berarti kalau suami nggak bisa mengasihi istri, istrinya juga nggak bisa menghormati suami. Kalau istri nggak bisa menghormati suami, suaminya nggak bisa mengasihi istri. Jadi lingkaran setan gitu loh. Kalau satunya bisa mengasihi, ya pasti satunya bisa menghormati, itu pasti sih. Karena ketika pria merasa, oh saya dihormati, dia pasti akan, oke, saya juga ingin mengasihi kamu. Tapi kalau perempuan merasa, duh, saya ini kok kayaknya nggak dikasih sama dia, saya mau hormati kamu kayak juga, kayak gimana gitu loh. Itu mungkin dari segi spiritual itu, karena memang itu ada di, rules-nya memang ada di kitab suci ya, di Alkitab itu ada rules-nya seperti itu. Kalau secara mental, ya bicara yang sangat apa ya, yang sangat umum aja ya. Kalau perempuan berarti gimana? Kalau ke suami, submisif ya, bukan submisif yang kayak terus jadi kayak tunduk banget ya, bukan ya, tapi kayak lebih ya kembali lagi sih sebenarnya menghormati si suami sebagai pemimpin gitu loh. Jadi memang bisa lah kalau ada diskusi apa, istri mungkin kasih pendapat, tapi
kayaknya sih kita harus kasih ruang ya ke suami supaya dia yang memutuskan gitu. Kalau misalnya yang suaminya bilang kamu aja yang mutusin, ya oke. Tapi tetap itu susahnya di situ memang. Ketika perempuan harus apa-apa tanya, apa-apa bukan tanya minta izin ya, tanya pendapat. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk kita menghormati pendapat dia, menghormati suami, yaitu menghormati pendapat ya. Bukannya kayak kok saya ini jadi istri orang tuh jadi kayak apa-apa nggak boleh kayak di penjara ya, bukan kayak begitu ya. Tapi memang itu salah satu bentuk hormat ke suami. Itu kalau yang tadi financial itu saya biasanya sih nggak tahu yang gimana ya, itu memang ya harus didiskusikan juga dengan pasangan nanti. Gimana maunya nambah-nambah boleh kerja atau apa gimana? Itu juga harus didiskusikan karena tidak semua suami ingin istrinya bekerja. Ada yang suami membolehkan istrinya bekerja bahkan kantoran. Tapi ada yang nggak mau. Nah, itu makanya memang penting banget dari awal bahwa kita tahu yang calon pasangan kita ini adalah orang yang dewasa. Kalau nggak dewasa, dia belum tahu purpose of life-nya apa, susah. Karena dia belum bisa bilang, oh saya nanti setelah menikah inginnya begini-begini, oh dream saya ini. Susah kalau kita nggak bisa share, saya inginnya kerjanya begini loh. Nah itu susah kok dari awal nggak gitu, setelah menikah baru tahu, oh ternyata istrinya tuh sukanya kerja kantor, mateng dah. Repot, ternyata suaminya nggak suka kalau istrinya jadi kerja kantoran. Wah, ya sudah. Bisa nggak tahu dengan orang lah begitu. Tapi kalau dari saya sih segitu sih. Banyak baca, banyak belajar, sharing sana sini gitu, ikut seminar segala macam tentang marriage itu untuk mental dan spiritual ya, supaya kita bisa benar-benar well prepared. Kalau soal financial sih bisa sharing-sharing juga sih. Oh kalau bisa sama temen yang sudah menikah, oh kalau di pernikahanmu gimana finansialnya, yang bisa di-share ya, kan ada yang private juga. Itu bagaimana gitu loh. Tips-tipsnya yang bisa di-share lah kalau yang private kayak pembagian gitu kan ya. Tiap keluarga pasti beda. Mungkin kayak gitu sih. Banyak belajar aja sih, tapi jangan membandingkan karena yang diterapkan oleh marriage lain itu belum tentu bisa diterapkan di marriage kita. Kayak gitu. Ya, betul. Ya. Ya, saya kira itu pasti semua orang akan banyak yang setuju ya, Yuki ya. Apalagi kamu mengatakan bahwa ya jangan membandingkan dengan orang lain karena kondisinya berbeda gitu ya. Tapi sekalipun begitu, tentu kita perlu referensi, kita perlu acuan mereka-mereka yang sudah mengalaminya, bagaimana ikut seminar yang tentang marriage dan relationship juga tentunya membantu, dan membaca banyak hal tentang pernikahan itu bagaimana. Saya kira juga tadi apa yang kamu katakan juga pasti merupakan salah satu bagian dari persiapan itu gitu ya. Ya nanti 5-10 tahun atau bahkan 20 tahun setelah kamu menikah, itu barangkali kamu bisa melihat rekaman ini lagi, bisa melihat chat ini lagi, dan kamu bisa mengatakan, oh ya ternyata yang saya katakan benar ya, ternyata yang Pak Yesus katakan juga nggak salah juga gitu. Atau mungkin mengatakan, wah ternyata tidak begitu ya, di pernikahan ternyata tantangannya lain lagi gitu ya. Ya itu salah satu misteri hidup yang menarik juga untuk dijalani gitu ya. Ya Yuki, terima kasih saran-sarannya, tips-tipsnya. Ngomong-ngomong ini rencana pernikahannya sudah jalan berapa persen Yuki? Apakah sudah Waduh. 70%, Ya 99,9%? kalau 999 belum ya, itu pasti berarti H-1. 9999. Sebenarnya sih kalau persiapan, waduh, kalau di persenin nggak bisa ya. Kita kan harus mengambilkan data-data sampel, lalu pakai SPSS, mungkin begitu ya. Ya, kamu kan lulusan bahasa, jadi mungkin Ya itu. pengalegi gitu ya. Nggak bisa Kalau menyatakan sastra nggak pakai ya. Iya. Nggak pakai SPSS. Iya. Oke. Barangkali ada pesan, 1-2 pesan singkat tapi padat dan mengena yang bisa kamu sampaikan untuk mereka-mereka yang juga sedang dalam persiapan pernikahan, Yuki? Kalau sedang dalam persiapan pernikahannya, mungkin saya bisa share yang LDR. Menurut saya persiapan pernikahan LDR itu sangat-sangat pusing. Tapi itu gimana ya? Pengalaman yang nggak mungkin kita dapatkan lain kali gitu loh. Ya
oke, pasti semua orang ingin menikah sekali ya. Kalau misalnya mau 2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi pasti rata-rata semua pengennya sekali ya. Ya gitu. Tapi menurut saya sangat-sangat pusing. Tapi mungkin dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang itu sangat membantu. Cuman ya kadang itu tetap kita tuh butuh lihat langsung. Kayak misalnya begini, mungkin bisa by chat, oh saya inginnya apa ya misalnya, contohnya baju pengantin misalnya, saya pengennya begini, mungkin nggak dari foto, bagus ya, gitu loh. Tapi setelah datang, kok kayak begini gitu loh, jadi nggak pas. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan bahwa wajib lihat langsung. Karena kalau lewat online tuh, ya bukannya terus kayak, oh kok fotonya kalau lewat ini online tuh bagus banget ya, ini angle-nya begini, ya bukan. Tapi sebenarnya cocok-cocokan sih, gitu. Karena mau gimana-gimana juga nanti pas hari H kan, kita menikmatinya dengan cara melihat dan memakai, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak lihat langsung, juga susah. Dan kalau beda ya menurut saya ketemuan dan enggak, ya sama mungkin seperti kuliah online dan kuliah tatap muka, pasti juga beda. Mungkin materinya tetap bisa masuk gitu, tapi mungkin feel dan ambience-nya tuh agak beda. Jadi mau gimana-gimana, mau bimbingan online, bisa bimbingan online, tapi ada titik-titik tertentu, kayaknya nih kita harus bimbingannya ketemu deh. Gitu. Mungkin kalau masih bab 1, bab 2, oke lah mungkin ya, secara online. Tapi kalau udah mulai bab 3 mau sentro, mungkin kayak, waduh ini kayaknya nggak bisa nih, harus ketemu. Karena ada beberapa hal yang mungkin secara online, by chat atau by call, itu kurang bisa ngena gitu loh kalau bimbingan atau menjelaskan tuh ya sama sih seperti ini. Jadi menurut saya kalau misalnya nggak LDR pun saya yakin sih juga pasti pusing. Cuma kalau LDR kayaknya lebih pusing lagi. Kalau saya memang apa ya, kebetulan memang pakai vendor-vendor yang kenal, jadi lebih mudah. Kalau misalnya nggak kenal, waduh itu pasti sulit banget. Pasti sulit banget itu. Karena kan apa ya, kalau misalnya nggak kenal, kayak kita ngomong sama stranger dan kita punya project dengan stranger, ya meskipun terus kita kenalan, itu bakal sulit sih, kayak gitu. Cuma kalau untuk pesen ya, memang bagi kita semua, saya lihat kayaknya banyak loh, 2020 ini banyak yang menikah. Entah karena memang tahunnya bagus, 2020, atau ada pertimbangan lain, entahlah sih. Cuman bagi yang mau merit tahun ini, itu ya tetap harus apa ya, bersyukur ya, walaupun kita pandemi atau apa itu nggak apa-apa. Karena semua ya udah diatur oleh Tuhan juga. Kalau memang kita udah dari awal pilih tanggalnya segini dan kita meyakini tanggal segini nggak apa-apa, kita nggak ada keinginan untuk mundur atau jadi pending itu segala macam, ya yakin aja itu berarti memang sudah dari sananya diaturnya begitu, gitu, takdirnya memang udah kayak begitu. Jadi nggak perlu kayak tuh terus jadi apa ya istilahnya, kecewa atau gimana, kok begini, nyesel, kenapa sih kok nggak dari dulu menikah. Enggak, itu pasti semua udah ada rencananya, ya itu pasti ada maksud ya, seperti yang kita tahu quote, everything happens for a reason. Jadi apapun yang terjadi tahun ini, baik kita yang mau menikah, mau engagement, baik yang tetap berjalan maupun pending, ya tetap kita bersyukur lah, karena semua itu pasti bakalnya tetap baik kok, gitu loh. Nggak sampai yang kayak gimana banget gitu. Yeah. Tapi memang sih persiapan pernikahan tuh pusing. Kuliah 4 tahun nggak ada apa-apanya. Lebih mending kuliah 4 tahun. Lebih mending kuliah 4 tahun betulan. Kalau misalnya persiapan pernikahan setahun atau 2 tahun lah katakanlah, persiapan pernikahan biasanya kan 6 bulan sampai 1 tahun ya. Katakanlah persiapan pernikahan yang paling lama deh 2 tahun mungkin ya. Itu nggak ada apa-apanya sama kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun tuh benar-benar apa ya? Ya mungkin pressure-nya juga ya. Kalau kuliah 4 tahun kan semester 1 apa, semester 2 apa. Kalau itu nggak kayak langsung kita tuh dirajam terus gitu loh. Ini belum. Jadi memang ya itu tadi, kalau kita belum siap untuk itu, waduh mending jangan. Jadi menurut saya bukan lagi berpikir soal siap atau enggaknya untuk marriage, tapi siap nggak untuk ngurus weddingnya. Itu benarnya level 1. Ya. Begitu sih. Karena lebih pusing. Juga pusing. Ya Yuki, pusingnya kan nanti ujungnya pasti berujung pada kebahagiaan juga itu kan ya. Ya jadi kalau dulu orang bilang
nikah itu enaknya cuma 30% ya. Yang 70%-nya enak. Ya, semoga itu yang terjadi. Maksudnya kalau sama orang yang tepat begitu. Kalau sama orang yang tidak tepat, yang nggak klop, ya pasti ya mungkin kan. bisa bangun neraka di bumi. Ya, kami harapkan semua, kita harapkan semua, semoga acara atau persiapan pernikahanmu berjalan lancar semua sampai hari H. Dan tentunya kami juga doakan semoga Yukiko dan suami bisa membangun keluarga yang bahagia sampai kakek nenek, sampai till death do you part, gitu ya. Jadi cintanya cinta sejati sudah dibina sejak lama, dipersiapkan dengan baik, dan tentunya membuahkan hasil yang baik juga, yang membahagiakan juga. Oke, Yuki, saya kira chat kita cukup panjang dan sudah sangat menginspirasi orang yang mendengarkan, harapannya ya. Terima kasih untuk sharingnya. Selamat menjalani kepusingan yang nantinya akan berujung pada kebahagiaan, gitu ya. Sekalipun LDR, tapi tetap kan karena ada teknologi, jadi ya tentunya tidak menjadi terlalu sulit ya. Nantinya mestinya berujung pada sesuatu yang lancar dan melegakan semua orang. Saya kira itu, Yuki. Terima kasih sudah berbagi. Have a good day. Yeah. Stay safe and stay healthy. Goodbye. Okay, have a good day too. Okay. Goodbye. Yeah, goodbye.